Bab 27. Mas, aku benar-benar ingin melihat Mama. Aku ingin merawatnya, Mas. Aku sudah berjanji pada Mama untuk menjadi menantu yang baik. Pinta April. Dia merasa bersalah pada sang mertua. April ingin meminta maaf karena dia tak bisa membantu Bu Fatma saat itu. Haikal menghela nafas panjang. Mungkin sudah waktunya April tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lagi pula Haikal tak akan bisa menyembunyikan ini lebih lama lagi. Cepat atau lambat, April juga akan tahu. Sayang, maafkan aku. Ujar Haikal menatap April sambil menggenggam tangannya erat. Kenapa, Mas? Mama tidak kenapa-napa kan? Mama sudah meninggalkan kita semua, sayang. Mama sudah tiada. Jawab Haikal lemah. Dia pun sampai saat ini belum mendapatkan kabar tentang si penabrak mamanya. Ini yang membuat Haikal juga ikut merasa bersalah. Mas, kamu bercanda kan, Mas? Aku masih dengar suara Mama, Mas, saat kita di rumah sakit. Tidak, sayang. Mama sudah meninggal. Itu hanya halusinasimu saja. Mas, kamu bercanda. Kamu bercanda kan, Mas? Pekik April sambil menangis. Dia melihat jelas si penabrak sang mertua saat itu. Perempuan itu, Mas. Perempuan itu yang sudah menabrak Mama, Mas. Tangkap dia, Mas. Kamu tahu, sayang, siapa penabrak Mama? Tanya Haikal dan diangguki April. Perempuan yang dibawa Mama saat di kantormu, Mas. Aku bisa melihat jelas saat itu. Anggi? Aku tidak tahu namanya. Aku melihat jelas dia tersenyum setelah menabrak Mama lalu pergi. Isak April lagi membuat Haikal mengepalkan tangannya. Haikal berusaha menangkap April yang terus menangis. Sementara itu di sisi lain. Maafkan aku. Tak bisa menjaga Mama. Kenapa Tuhan selalu mengambil orang-orang yang aku sayang? Ini salahku, Ma. Ini semua salahku. Isak April di atas makam sang mertua. Setelah April sedikit tenang, Pak Heru mengusulkan agar membawa April ke makam Ibu Fatma. Dia pun ikut menemani. April, semua yang bernyawa pasti akan mati, nak. Jangan menyalahkan dirimu. Jika dicari siapa yang salah, papalah yang paling bersalah sudah mengizinkan kalian untuk pergi. Tapi mau bagaimana lagi, nah? Ini semua sudah takdir. Tuhan sudah memberikan jalannya. Ucap Pak Heru, berusaha menenangkan April yang selalu menyalahkan dirinya atas kejadian ini. Benar kata Papa, sayang. Saat ini kita harus fokus pada si penabrak Mama. Anggi harus secepatnya ditangkap. Ujar Haikal. Haikal pun sudah memberikan informasi pada Fajar. Sore ini mereka akan mendatangi rumah Anggi. Setelah puas, April berkeluh kesah dan meminta maaf di atas makam sang mertua. Haikal membawa istrinya ini pulang. Fajar sudah menunggunya di rumah, mereka akan mendatangi kediaman Anggi segera. Saat Luwati membukakan pintu rumah, dia terkejut melihat Haikal, Fajar dan beberapa orang polisi. Tapi dia berusaha setenang mungkin agar mereka tak curiga. Anda kami tahan dan harus ikut kami ke kantor polisi. Ucap salah satu polisi menarik tangan Buwati. Apa-apaan ini, Pak? Saya salah apa? Tanya Buwati berontak. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan anakmu yang sudah melenyapkan nyawa Mama saya. Geram Fajar. Saya tidak mengerti apa yang kalian ucapkan. Lepaskan saya, Pak. Elap Buwati sambil berontak. Anda bisa jelaskan di kantor. Sahut sang polisi lagi. Pak, saya tidak tahu apa-apa, Pak. Tolong lepaskan saya. Jangan seenaknya saja menuduh kalian. Bisa saya tuntut. Pekik Buwati ketakutan. Tentu saja, kamu dan anakmu akan membusuk di penjara. Jawab Fajar semakin geram melihat Buwati yang bukannya mengakui kesalahan anaknya, tapi malah ingin menuntut. Mereka terus menyeret Buwati untuk diperiksa ke kantor polisi dan Buwati lah yang harus memancing Anggi untuk kembali lagi ke Indonesia. Haikal sedikit tenang, setidaknya sudah ada titik temu untuk kasus mamanya ini. Buwati diminta untuk menghubungi Anggi dan memintanya pulang dengan alasan kasusnya sudah selesai. Dengan percaya Anggi mengatakan akan pulang secepatnya, karena dia pun tidak betah lama-lama di negeri orang. Cukup lama mereka mengorek informasi dari Buwati, hingga perempuan setengah bayi itu mau mengakui kesalahan anaknya. Kini mereka tinggal menunggu kedatangan Anggi dan menangkap perempuan itu untuk dijebloskan ke penjara.
Sayang, mau kemana? Tanya Adel heran, melihat Demian yang sudah bersiap. Apalagi ini sudah malam, tidak biasanya suaminya pergi malam-malam begini, meninggalkan mereka di rumah. Demian sosok suami dan papa yang selalu mementingkan keluarga. Mungkin ini sangat emergensi, membuat Demian harus pergi, pikir Adel. Aku harus ke kantor polisi sekarang, sayang. Haikal dan Fajar sudah mengetahui siapa si penabrak Mbak Fatma. Adel menutup mulut dengan tangannya, dia ikut, prihatin dengan kejadian yang menimpa keluarga suaminya itu. Aku doakan semoga cepat selesai, sayang, kasusnya. Mama pun bisa tenang di sana. Amin. Demian mencium kening Adel dan pamit untuk pergi. Kalau kamu mengantuk, tidur saja duluan. Jangan menunggu ku pulang. Pesan Demian dan diangguki Adel patuh. Perempuan cantik ini memang sangat patuh pada suaminya. Adel berharap semuanya segera berakhir, tak ada lagi cobaan terhadap keluarganya maupun keluarga Demian. Dia juga ingin melihat April, sahabatnya, bahagia. Sudah terlalu banyak derita yang didapat perempuan itu. Dia pelakunya? Tanya Demian yang ikut geram melihat Wati meringkuk di sudut sel tahanan. Bukan om, anaknya, Anggi. Jawab Haikal. Kalian mengenalnya? Anaknya pernah dijodohkan mama denganku, om. Tapi aku menolaknya saat itu, karena aku sudah menikah dengan April. Lagi pula meskipun tak menikah, aku tak tertarik pada anaknya. Coba Haikal cepat. Balas dendam karena ditolak cinta? Beda sekali, zaman sekarang seperti tidak ada laki-laki lain. Apa hebatnya kamu? Ejek Demian melihat Wati yang terkurung di jeruji besi, karena harus bertanggung jawab atas perbuatan anaknya. Lalu sekarang, pelaku utama di mana? Tanya Demian lagi. Kabur ke luar negeri, om, tapi polisi sudah berhasil memancingnya untuk kembali ke Indonesia. Bagaimanapun caranya, aku mau Anggi tertangkap, om. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya pada mama. Ucap Haikal. Memang begitu seharusnya. Demian tahu saat ini kakak lelakinya tengah sedih kehilangan seorang istri. Apalagi Pak Heru bisa dibilang lelaki setia. Meskipun dalam keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, dia selalu berusaha menutupinya dari siapapun. Dia tipe lelaki yang sangat bijaksana. Mereka semua pulang dari kantor polisi dan menyerahkan kasus ini pada kepolisian untuk segera menangkap Anggi. Mas, aku belum sempat berbakti pada mama, Mas. Baru juga hilang kesedihanku karena kehilangan ibu dan bahagia mendapatkan mertua. Tapi Tuhan malah berkata lain. Ujar April pelan. Sayang, kamu tidak boleh larut dalam kesedihan kita. Kita doakan saja, Mama. Kita tak bisa menantang takdir, sayang. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Ada sosok lain yang hidup di rahimmu dan butuh sosok bunda yang kuat. Jelas Haikal sambil mengusap lembut perut April. Iya, aku akan berusaha kuat, Mas. Meskipun aku tak tahu aku mampu atau tidak. Aku yakin kamu mampu, sayang. Kamu sosok perempuan kuat. Kamu perempuan hebat. Aku beruntung sudah memilikimu. Vino dan Satria, kalian pelengkap kehidupanku. Kalau tidak ada kalian, entah apa yang terjadi padaku saat ini. Mungkin aku tidak akan kuat menghadapi kehilangan sosok ibu. Aku Haikal sambil memeluk tubuh April. April juga merasa bersyukur telah ditemukan pada sosok Haikal. Meskipun dari cerita sang mertua, Haikal sudah beberapa kali menikah tak membuat April takut. Dia justru semakin yakin untuk melanjutkan kehidupannya bersama lelaki matang yang sudah banyak pengalaman ini. Kesalahan di masa lalu bisa dijadikan pelajaran hidup yang sangat berharga untuk mereka. Beberapa hari sudah berlalu, polisi pun sudah berhasil menangkap Anggi yang baru turun dari pesawat. Penangkapannya dilakukan di bandara. Polisi tak ingin buang-buang waktu lagi saat sampai dia langsung menarik Anggi untuk diperiksa lebih lanjut. Anggi yang merasa dibohongi mamanya ingin marah, tapi saat melihat kondisi mamanya yang meringkuk di sel tahanan membuat Anggi tidak tega. Sepertinya mamanya tengah depresi saat ini karena sudah beberapa hari berada di sel tahanan. Bahkan suaminya pun, papanya Anggi, enggan menjenguk karena malu dengan perbuatan anak mereka. Ma, maafkan aku, ujar Anggi yang melihat mamanya hanya diam dengan tatapan kosong. Ma, ini aku Anggi, Ma, anak mama, ujar Anggi menggoyang tubuh mamanya yang tak ada merespon kedatangannya. Bu Wati hanya diam. Bu Wati syok dengan perubahan hidupnya yang nyaman dan berakhir di penjara akibat perbuatan anaknya sendiri. Tolong maafkan aku, Ma. Maafkan aku, Kak.
mohon Anggi pada Haikal dan Fajar yang juga datang di kantor polisi. Setelah mengetahui penangkapan Anggi sudah berhasil. Maaf, aku akan memaafkanmu jika aku bisa mengembalikan mamaku ke dunia, jawab Fajar geram. Tante Fatma meninggal? Tanya Anggi yang memang tak mengetahuinya. Setelah insiden menabrak, Anggi langsung kabur ke luar negeri. Mamanya pun tak memberikan kabar apapun padanya. Bahkan mamaku meninggal pun kau tidak tahu. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatan kejimu itu. Kau tak pantas disebut manusia. Kau perempuan iblis. Geram Fajar ingin menampar Anggi, tapi ditahan oleh Haikal. Jar, tahan emosimu. Kita serahkan pada yang berwajib. Haikal, tolong aku. Aku berjanji akan jadi orang baik. Lepaskan aku, Haikal. Aku tak ingin dipenjara. Isak Anggi terus memohon. Aku memaafkanmu, Anggi, tapi proses hukum harus berlangsung. Kau tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu, karena sudah melenyapkan nyawa mamaku. Jawab Haikal membuat Anggi syok. Dia tak ingin hidup di penjara. Dia masih muda, masih banyak hal yang belum dia kerjakan. Ma, bantu aku, Ma, ujarnya pada Bu Wati yang hanya diam saja. Ayo Mas, kita pulang. Biarkan perempuan iblis ini membusuk di penjara. Kesal Fajar dan Haikal segera pergi meninggalkan Anggi yang meraung di dalam sel penjara. Dia bingung harus berbuat apa. Bagaimana Kal? Sudah selesai? Tanya Pak Heru. Alhamdulillah sudah Pak. Anggi sudah di kantor polisi saat ini. Alhamdulillah. Mama pasti bangga pada kalian yang tak pernah menelantarkan dirinya meskipun dia sudah tiada. Semoga Mama tenang di sana, Pak. Sahut April dan diaminkan semuanya. Selesai sudah masalah mamanya saat ini. Haikal sendiri pun bersyukur karena semuanya berjalan lancar. Sayang, bagaimana kalau kita pindah kembali ke rumah ibu? Tanya Haikal pada April. Lalu, Papa? Aku takut kamu keberatan di sini, apalagi kalau aku bekerja. Ungkap Haikal jujur. Dia takut April tidak nyaman bersama papanya di rumah. Mas, rumah ini banyak pembantu, tukang kebun dan satpam. Lagi pula ini besar. Sebentar lagi akan ada anggota keluarga yang bertambah. Aku tak masalah jika kita di sini dulu. Takutnya papa malah kesepian kalau kita langsung pindah. Kamu tidak masalah? Tidak, aku sama sekali tidak keberatan, Mas. Ada Vino dan juga Satria yang menemaniku. Terima kasih kamu sudah mau mengerti dengan keadaanku, sayang. Aku janji tidak akan pernah mengecewakanmu. April tersenyum kecil dan menganggukkan kepalanya. Bersambung.